Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita hari ini adalah Allah sumber sukacita. Saudara-saudari, Yesus dalam pewartaan dan pengajarannya sangat jarang menonjolkan diri sebagai pribadi yang agung dan mulia. Ia lebih memilih untuk menampilkan diri secara sederhana dan berusaha untuk mendekati mereka yang tergolong kaum pinggiran atau orang kecil yang sering dianggap sebagai pendosa. Dalam salah satu kesempatan, ketika ia dan para murid melewati ladang gandum, para murid memetik dan menggisar gandum sambil makan. Melihat hal ini, orang-orang Farisi mempersalahkan mereka karena dilakukan pada hari Sabat. Dan justru pada saat inilah Yesus berbicara tentang kuasa, keagungan, dan kemuliaan dirinya dengan mengatakan, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini adalah pengakuan Yesus yang begitu tulus dan jujur atas identitas dirinya. Tetapi ia hanya mau agar orang pun tahu tentang eksistensi dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia dengan segala bentuk hidupnya. Orang-orang Farisi kecewa kepada Yesus. Mereka jengkel karena Yesus membiarkan para muridnya melanggar aturan atau hari Sabat. Yesus kemudian menyatakan bahwa Sabat bukan untuk mengikat, melainkan untuk membebaskan. Sabat adalah untuk membebaskan manusia
dari keterikatan dunia dan menjadi kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Manusia tidak boleh diperbudak oleh kerja. Oleh karena itu, hari Sabat disediakan untuk berhenti kerja. Pada hari Sabat, orang wajib beristirahat dari kerja dan mengisi waktu secara khusus untuk memuji Tuhan. Kenyataannya para imam justru wajib bekerja pada hari Sabat, karena pekerjaan para imam adalah memuji Tuhan di tempat ibadah. Mereka harus mempersembahkan persembahan yang diberikan umat kepada Tuhan. Hari Sabat bertujuan untuk menghantar umat lebih dekat pada Tuhan. Sementara itu, para murid sedang bersama-sama dengan Yesus yang adalah Tuhan. Para murid sudah mencapai apa yang dituju oleh aturan Sabat, yakni dekat pada Tuhan. Hidup pada murid berpusat pada Yesus, bukan pada Sabat. Orang beriman dipanggil memusatkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Saudara, setiap orang dipanggil untuk berbahagia. Segala bentuk penindasan yang menyengsarakan dan peraturan-peraturan kaku yang menghalangi kebahagiaan manusia harus ditiadakan. Harkat dan martabat setiap orang sebagai anak-anak Allah harus dijunjung tinggi. Apalagi setiap orang dikaruniai kebebasan, maka segala bentuk perampasan hak asasi manusia harus disingkirkan, karena Allah yang kita imani adalah sumber sukacita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.